Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semua? Kita kembali lagi dalam pelajaran ilmu pengetahuan alam di kelas 8. Kita memasuki bab ketiga tentang usaha dan pesawat sederhana. Oke, pada pertemuan kali ini di hari Selasa tanggal 14 September 2021 kita akan membahas pelajaran tentang usaha dan pesawat sederhana pada bab 3 di halaman 70. Oke. Pada bagian A, usaha, ini ada kaitan dengan gaya, energi, dan perpindahan. Jadi apabila seseorang memiliki gaya, artinya gaya dalam fisika ini ya, gayanya itu menghasilkan perpindahan dengan adanya energi dalam tubuh. Seperti kita mendorong, dorong itu kan membutuhkan gaya dorong, meja berpindah, berarti kita telah melakukan usaha seperti itu ya. Oke, di sini gaya ini ya, karena berkaitan dengan usaha dan perpindahan, maka gaya dirumuskan sebagai berikut: W usaha sama dengan gaya dikali perpindahan. Jadi kita melakukan usaha itu apabila ada gaya yang bekerja dan telah menghasilkan perpindahan, seperti itu. Jadi ada perpindahan yang dilakukan oleh gaya, maka disebut dengan usaha. W sama dengan F dikali S. Berapakah gaya yang terjadi ya? Ini berapakah gaya yang terjadi itu tergantung dari besarnya energi yang kita punya dalam tubuh kita. Oke. Selanjutnya, karena usaha ini berkaitan dengan energi, maka nanti akan ada yang namanya energi kinetik dan ada energi potensial. Nah, energi kinetik ini berkaitan dengan kecepatan. Nah, selanjutnya adalah energi potensial, nanti akan berkaitan dengan gravitasi bumi atau ketinggian, seperti itu. Oke, di sini ya, pada halaman 71, di sini satuan usaha menurut sistem internasional adalah Joule. Ya. Joule sama dengan 1 ya Nm, Newton meter. Satuan usaha lainnya yaitu 1 energi sama dengan 10 pangkat 7 Joule. 1 energi sama dengan 1 din cm, seperti itu ya, halaman 71. Oke. Itu adalah pengertian dari usaha. Jadi usaha adalah kegiatan yang menggunakan ya gaya untuk perpindahan. Jadi ada gaya dan ada perpindahan baru bisa disebutkan dengan usaha. Misalkan kita dari rumah ke sekolah, kita melakukan usaha. Dengan apa? Dengan berjalan. Kita melakukan gaya gerak dari rumah ke sekolah. Nah, dari rumah ke sekolah itu juga membutuhkan jarak. Jadi kita melakukan usaha untuk ke sekolah. Dengan adanya gaya ya pada tubuh kita, pada kaki kita untuk berjalan, dengan adanya ada jarak dari rumah ke sekolah, itu namanya kita melakukan usaha ya. Seperti makan juga ada usaha. Kita mau makan, kita harus berusaha dulu karena tidak bisa kita siapkan sendiri, seperti itu. Nah, karena usaha ini berkaitan dengan energi, maka pada bagian kedua halaman 71 ini ada hubungan antara usaha dan energi. Yang pertama adalah energi kinetik. Ya, usaha dari energi kinetik ini dihasilkan oleh delta energi kinetik, di mana delta energi kinetik ini sama dengan energi kinetik 2 dikurang energi kinetik 1, sama dengan setengah ya meter dalam kurung ya pi 2 kuadrat dikurang pi 1 kuadrat. Di halaman 71 disitu ada rumusnya bahwa energi adalah kemampuan untuk melakukan usaha. Jadi usaha ini berkaitan dengan energi. Maka jika usaha ini berkaitan dengan kecepatan, maka menjadi energi kinetik. Dirumuskan W sama dengan delta energi kinetik sama dengan energi kinetik 2 dikurang energi kinetik 1, sama dengan setengah M massa dalam kurung pi 2 kuadrat dikurang pi 1 kuadrat, seperti itu. Itu energi kinetik. Nah, ada lagi yang berkaitan dengan energi potensial. Ya. Energi potensial ini di halaman 72 rumusnya adalah minus delta energi potensial gravitasi sama dengan
MGH1 dikurang MGH2, di mana M itu massa, G itu gravitasi, H itu tinggi. Tinggi 2, tinggi 1 dikurang MGH2. Massa, gravitasi, ketinggian ya. Kenapa di sini ada ketinggian? Karena ada gravitasi, ada benda jatuh. Jadi yang berkaitan dengan ketinggian itu adalah energi potensial. Berkaitan dengan kecepatan itu adalah energi kinetik, seperti itu. Oke. Sekali lagi, orang dikatakan melakukan usaha apabila dia melakukan gaya dan ada perpindahan, itu disebut dengan usaha. Selanjutnya pada halaman 78, karena kita berkaitan dengan usaha dan pesawat sederhana, di halaman 78 ini ada pesawat sederhana. Apa sih pesawat sederhana ini? Pesawat sederhana ini adalah alat-alat yang biasa kita gunakan untuk meringankan tugas-tugas kita sehari-hari di rumah. Ya, contoh sederhananya adalah pesawat sederhana ini adalah staples, ada staples ya. Staples, ada gunting untuk memotong, ada scoop untuk mengambil pasir dan lain-lain, ada gerobak dorong juga nanti. Oke. Selanjutnya pada halaman 78 ini ada jenis-jenis pesawat sederhana. Yang pertama adalah tuas pengungkit. Tuas, ada apa? Pengungkit. Di mana tuas ini memiliki lengan kuasa, juga memiliki lengan beban, di mana ada gaya dan di mana ada berat. Maka keuntungan mekaniknya adalah lengan kuasa dibagi lengan beban, atau ya usaha dibagi dengan gaya, seperti itu. Usaha dibagi dengan gaya atau beban dibagi dengan gaya. W-nya di sini W kecil, weight ternyata berat ya. Bukan W besar. Kalau W besar usaha, seperti itu. Jadi keuntungan mekaniknya adalah M, mekanik sama dengan LK dibagi LB untuk tuas, atau berat dibagi dengan gaya, seperti itu. Pada halaman 79 kita bisa lihat di sini ada hammer atau martil atau palu. Dan ada gerobak roda 1 ya, ada tangan di sini. Biasanya ada tang, ada pemecah kacang, ada penjepit gula. Di sini tambah lagi bisa mungkin staples ya. Staples dan lain-lain seperti itu. Itu adalah contoh dari pesawat sederhana. Oke. Selanjutnya adalah pada halaman 82, di sini ada bidang miring. Pada halaman 82 ada bidang miring, di mana keuntungan mekanisnya W per F atau S per H. S itu adalah jarak dibagi H ketinggian. Misalkan tinggi dari tanah ke bak mobil itu misalkan 1 meter. Nah, terusnya berat bendanya 1 kilo. Nah, berapa jarak yang kita butuhkan untuk bisa mengangkat benda tersebut ke atas mobil dengan bidang miring? Maka S sama dengan per H. Jadi panjang itu dibagi H. H itu tinggi, gitu ya. Oke, yang C adalah roda bergandar. M sama dengan R besar, jari-jari roda besar dibagi R kecil, jari-jari roda gandar. Ya, jadi ada dua, ada jari-jari roda yang R besar dibagi dengan jari-jari R kecil, jari-jari gandar. Itu untuk roda bergandar. Dan D ada katrol. Katrol ini ada 3 jenis, ada katrol tetap, ada katrol takal, dan ada katrol bergerak. Kalau katrol tetap itu katrolnya ada di atas, nempel, dia tetap. Nah, katrol bergerak itu ada katrol tetap di atas dan ada katrol tetap di katrol yang bergerak. Jadi katrolnya yang bergerak turun naik. Kalau katrol tetap itu bendanya ya, bebannya yang turun naik. Nah, ada katrol takal. Jadi ada gabungan antara katrol tetap dan ada gabungan katrol bergerak. Itu untuk pesawat sederhana. Jadi kita ulangi lagi, untuk pesawat sederhana ini pertama ada tuas pengungkit, yang kedua ada bidang miring, yang ketiga ada roda bergandar, dan yang keempat ada katrol. Seperti itu. Nah, di sini ada halaman 83, ada prinsip kerja pesawat sederhana pada otot dan rangka manusia. Ini kan di tangan kita ini ya, ada sistem-sistem, ada pergerakan tangan ini yang memungkinkan seperti penggunaan pesawat sederhana. Prinsip kerjanya itu seperti pesawat sederhana. Oke.
Contohnya ini ada beban yang dipegang oleh tangan itu, ya itu jenis 1. Ya, terusnya ada lagi jenis 2 dan juga ada jenis 3 pada tangan seperti itu. Itu ada pada otot manusia. Terutama sendi engsel ini, ada sendi engsel, ada sendi putar ini ya, yang kemarin kita pelajari. Seperti itu. Oke. Sekali lagi diulangi bahwa pesawat sederhana ini ada 4 jenis. Yang pertama ada tuas, yang kedua bidang miring, yang ketiga ada roda bergandar, yang keempat ada katrol. Katrol dibagi menjadi 3, katrol tetap, katrol bergerak, dan katrol takal. Oke, saya ulangi lagi dari awal tadi. Pada bab 3 ini kita mempelajari tentang usaha dan pesawat sederhana. Tadi disampaikan di awal bahwa usaha ini adalah kegiatan yang membutuhkan energi, di mana energi itu menciptakan gaya dan menghasilkan perpindahan. Maka usaha ini adalah ya hasil kali dari gaya dan perpindahan yang kita lakukan baru ada usaha. W besar sama dengan F dikali S. F itu adalah gaya dan S adalah perpindahannya, seperti itu. Oke, nah karena usaha ini berkaitan dengan energi, ya, maka usaha ini juga mempengaruhi yang namanya energi kinetik dan juga mempengaruhi energi potensial, di mana usaha itu jika dia berkaitan dengan energi kinetik, ya, maka delta energi kinetik sama dengan energi kinetik 2 dikurang energi kinetik 1 sama dengan 1/2M dalam kurung ya, 1/2M kali dalam kurung Pi 2 kuadrat dikurang Pi 1 kuadrat, seperti itu. Nah, untuk energi potensialnya adalah MGH, massa dikali gravitasi dikali H1 dikurang massa dikali gravitasi dikali H tinggi 2, seperti itu untuk energi kinetik dan energi potensial, seperti itu. Nah, setelah usaha itu tadi sudah kita pelajari, kita masuk ke pesawat sederhana, di mana pesawat sederhana ini adalah alat-alat yang biasa digunakan oleh kita dalam kehidupan sehari-hari, contohnya seperti staples, obeng, tang, dan lain-lain. Nah, pesawat sederhana itu dibagi menjadi 4. Yang pertama adalah tuas, ya, yang kedua adalah bidang miring. Bidang miring adalah simpelnya ketika kita ingin menaikkan sebuah lemari ke dalam bak mobil. Nah, itu kita menggunakan bidang miring. Nah, bidang miring ini bisa menggunakan triplek atau papan. Gitu. Nah, ada roda bergandar. Roda bergandar ini adalah roda yang memiliki 2 jari-jari. Jari-jari utama, jari-jari rodanya, dan ada jari-jari gandar. Maka keuntungan mekanik untuk roda gandar ini adalah M sama dengan R besar dikurang R kecil. Nah, juga yang terakhir ada yang namanya katrol. Katrol itu ada 3. Ada katrol tetap, katrol bergerak, dan katrol takar. Oke, sekian dulu dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Tetap jaga kesehatan, tetap jaga kondisi, belajar dengan rajin. Mudah-mudahan dalam waktu dekat kita dapat melaksanakan tatap muka. Sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.